Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa an'amana bi sihhatil abdani wa quwwatil ajsam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap kita pasti mendambakan hidup bahagia dunia dan akhirat. Betul? Betul. Saking inginnya kita hidup bahagia, setiap selesai sholat 5 waktu, kita selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikenal dengan doa sapu jagat. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan hidup di dunia, dan berikan kepada kami ya Allah kebahagiaan hidup di akhirat, serta hindarkan kami dari siksaan api neraka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya adalah, sudahkah kita meraih kebahagiaan yang kita minta setiap saat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mari kita perhatikan sebuah hadis Rasul yang termuat dalam kitab Nasaihul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatus sa'adah arba'atu. Rasulullah menyampaikan ada 4 hal. Apabila seseorang memiliki 4 hal ini, maka ia dinyatakan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa yang pertama? Zikruz dzunub al-madiyah. Dia ingat selalu akan dosa-dosanya yang telah lalu. Apa itu dosa? Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyampaikan dosa adalah segala bentuk pelanggaran terhadap hukum Allah dan Rasulnya yang menyebabkan murka Allah. Mengapa dosa itu perlu kita ingat? Sekecil apapun dosa dan pelanggaran yang sudah kita lakukan, semuanya itu tercatat rapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak akan hilang begitu saja sebelum kita minta ampun, taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap dosa yang kita lakukan, setiap pelanggaran yang kita lakukan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. May ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Barang siapa yang berbuat kejahatan walaupun hanya sebesar biji atom, ia akan mendapatkan balasannya. Dalam kitab Al-Hikam disebutkan, dosa menyebabkan kerasnya hati dan menyebabkan jauhnya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang selalu ingat akan dosanya, ia akan segera sadar, segera bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapapun dosa dan kesalahan yang ia lakukan, apabila ia bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya, Allah akan mengampuni dosanya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walau alimtumul khataya hatta tablughas sama,
Tsumma nadimtum fataballahu alaikum. Walaupun dosa engkau memenuhi langit dan bumi, namun ketika engkau menyesal atas perbuatan dosa itu, segera bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berjanji untuk tidak mengulangi, kemudian engkau ikuti perbuatan-perbuatanmu dengan amal-amal yang soleh, maka Allah akan mengampuni dosamu itu. Demikian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan. Kemudian yang kedua, tanda orang yang akan meraih kebahagiaan itu adalah wanisyanul hasanatil madiyah. Dia lupakan kebaikan-kebaikan yang pernah ia lakukan. Dia pernah menolong orang, ia lupakan itu semua. Ia pernah bersedekah, ia lupakan itu semua. Seolah-olah dia belum pernah berbuat baik, seolah-olah dia belum pernah beramal soleh. Sehingga dengan demikian apa? Ia selalu terpacu untuk berbuat baik, mengumpulkan amal soleh, karena ia yakin hanya amal soleh yang akan dapat menyelamatkan dirinya nanti di yaumil akhir. Kemudian yang ketiga, kata Rasul, wa nazarhu ila man huwa fawqahu fid din. Orang yang akan meraih kebahagiaan itu adalah orang yang apabila melihat ketaatan kepada Allah, ia akan mencontoh orang yang lebih taat daripada dirinya. Tidak menganggap dirinya sudah paling hebat, dirinya sudah paling soleh, tapi dia lihat dia masih banyak kekurangan. Dia akan selalu memperbaiki dirinya. Kemudian yang keempat, wa nazaruhu ila man huwa dunahu fid dunya. Dalam urusan dunia, ia melihat kepada orang yang status sosialnya berada di bawah dirinya. Saat ini, kalaupun ia hanya punya sepeda motor, dia mengucap syukur, alhamdulillah ya Allah, saya masih punya sepeda motor. Saudara saya yang lain hanya punya sepeda ontel. Kemana-mana harus goyang kaki baru bisa berjalan. Bagi yang hanya punya sepeda ontel, dia mengucap syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa pergi ke kantor, pergi ke pasar menggunakan sepeda ontel. Sementara yang lain jalan kaki, panas, dingin, jalan kaki. Bagi yang hanya bisa jalan kaki, dia juga bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa berjalan. Sementara saudara saya yang lain ada yang lumpuh. Bagi yang lumpuh pun alhamdulillah ya Allah, saya masih hidup. Sementara tetangga saya sudah Engkau panggil menghadap untuk mempertanggungjawabkan semua amal dan perbuatan yang pernah ia lakukan. Alhamdulillah ya Allah, saya masih diperkenankan untuk hidup. Dengan demikian, jiwanya akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepadanya, ia akan senantiasa bersyukur. Dan kalaupun ia bersyukur, sesungguhnya syukur itu adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Akan tetapi ketika dia tidak bersyukur, kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka azab Allah sangat pedih. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, mari kita senantiasa mengintrospeksi diri. Sudah sejauh mana amal perbuatan yang sudah kita lakukan, amal-amal soleh yang sudah kita kerjakan. Karena suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadap kepadanya, dan kita berkeinginan ketika kita dipanggil itu, kita berada dalam keadaan husnul khotimah, kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur, yang senantiasa ingat akan nikmat dan rahmatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.